Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepadaku pengertian yang baik. Okey, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, tadi kita baca doa. Selanjutnya kita akan mulai materi pada hari ini, yaitu tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah. Mungkin anak-anak bapak semuanya telah tahu itu apa arti zakat, apa arti infak, apa itu sedekah dan hadiah. Untuk bisa kita pahami yang berikutnya, marilah kita pelajari yaitu tentang zakat. Adapun zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka, yuzaki, tazkiyah, yang memiliki arti bersih, suci dan bertambah. Sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan pada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Golongan yang berhak menerima zakat yang pertama yaitu fakir. Apa itu fakir? Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Selain fakir di sini ada juga miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah miskin ada juga yang namanya amil, yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpul dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Setelah itu ada riqab, yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Selanjutnya ada ghorim, yaitu orang yang terlilit hutang. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Biasanya zakat fitrah ini untuk anak bapak ketahui, biasanya kita lakukan yaitu pemberian membayar zakat ini pada bulan Ramadan. Itu biasanya kaum muslimin disuruh untuk membayar zakat fitrah. Dan sekarang ada pembagian zakat. Zakat itu yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok berupa beras, jagung, gandum dan lain-lain. Pembagian zakat. Zakat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan kerana menyimpan atau memiliki harta berupa uang, emas dan sebagainya. Adapun manfaat zakat, yang pertama meringankan beban orang lain. Yang kedua membersihkan harta dan jiwa. Ketiga mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Yang keempat membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Yang kelima bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam mengasah sikap peduli terhadap sesama. Yang ketujuh terciptanya hubungan kasih sayang antara orang mampu dan orang yang tidak mampu. Jadi di sini anak-anak bapak semuanya mungkin udah paham itu tentang zakat. Kemudian kita masuki pembahasan berikutnya itu tentang infak. Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi orang banyak, seperti kaum fakir, orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang yang membutuhkan. Sedangkan sedekah itu berasal dari kata sadaqah yang artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah dapat berupa materi dan non-materi. Yang berikutnya hadiah.
Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Bentuk hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Mungkin anak-anak bapak di rumah mungkin pernah dikasih orang tuanya hadiah, tidak berupa uang seperti buku, sepatu, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Adapun hikmahnya yang pertama, mengikis sifat kikir. Mungkin dengan kita memberikan zakat, infak, dan sedekah kepada orang-orang tertentu, serta orang miskin, kita akan dihilangkan dari diri kita, yaitu sifat kikir. Yang kedua, melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. Artinya di sini kita disuruh untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, supaya orang itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, mengasah sikap peduli terhadap sesama. Karena kita sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, di mana manusia tak bisa hidup sendiri, oleh sebab itu kita harus peduli terhadap sesama. Yang keempat, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Yang kelima, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain. Yang ketujuh, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar umat. Mungkin hanya ini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dimengerti oleh anak-anak bapak semuanya. Dan saya akhiri, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.